Pak Hendra. Selamat pagi. Terima kasih nih Pak Hendra sudah bersedia untuk datang dan juga kita mau membicarakan tentang sesi coaching nih, supervisi yang akan dilakukan nanti. Ya, baik. Sama-sama Bu. Terima kasih juga nih ada waktu untuk kita berbincang-bincang lah seputar nanti persiapan saya pribadi khusus untuk coaching nanti kepada mungkin nanti kepada siswa atau kepada mungkin para teman-teman. Baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Baik. Pertama-tama nih Pak, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari percakapan coaching nanti Pak. Menurut Bapak nih, poin-poin apa saja yang paling penting yang sebaiknya ada dalam rubrik penilaian tersebut Pak? Rubrik penilaian saya kira mungkin tidak akan jauh dan tidak terlepas dari 3 kompetensi yang harus dalam coaching itu. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana nanti saya dapat mendengarkan dengan kehadiran penuh, maaf. Bagaimana saya dapat hadir penuh, memperhatikan juga kepada coaching gitu, kepada coaching. Nah, yang kedua, bagaimana saya dapat mendengarkan dengan aktif. Karena dengan mendengarkan itulah poin-poin penting yang nanti kita akan mengeksplor kemampuan si coaching itu. Yang ketiga itu mungkin yang bukan lebih penting, tapi ini yang juga yang sangat memberikan gambaran bagaimana nanti dapat merespon atau memberikan stimulus kepada si coaching, yaitu tentang bagaimana saya pribadi khususnya nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bagus, yang bisa merespon bagaimana memunculkan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang ada dalam diri coaching itu. Nah, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya juga, apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti ya Pak? Kompetensi tertentu yang mungkin menurut saya kurang begitu memuaskan gitu ya, kalau dalam pemuas, tapi kan bukan pemuas, artinya belum optimal gitu kalau dalam istilah akademik itu. Nah, yang akan saya kembangkan, mungkin yang perlu dikembangkan lagi adalah ketiganya memang sangat penting, sangat perlu pembiasaan, tapi yang lebih lagi adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dapat menggali atau bahkan bisa memberikan stimulus kepada si coachee agar mereka itu yang bisa jadi yang tadinya lupa bisa jadi teringatkan gitu, bahkan dari skill yang hilang bisa jadi ada gitu kan, itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti coach saya pribadi akan berikan kepada coachee itu kira-kira. Pertanyaan tadi ya Pak ya? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan. Itu tujuan pengembangan yang bagus ya Pak ya? Ya. Nah, untuk lebih fokusnya lagi nih Pak, bisakah Bapak menyebutkan secara spesifik nih Pak, dari kompetensi yang ingin diobservasi tadi, yang ingin Bapak tingkatkan tadi Pak? Secara khusus, karena tadi di awal saya berbicara tentang bagaimana membuat pernyataan atau pertanyaan yang berbobot, ya, bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Mungkin nanti ketika observasi saya ingin Ibu sebagai supervisor memberikan observasi fokus kepada pertanyaan yang saya sampaikan. Saya harapannya bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, bukan yang tertutup. Karena biasanya antara pertanyaan yang terbuka dengan tertutup itu jawabannya akan berbeda. Contoh misalkan kalau tertutup itu kan, apakah kamu sudah makan? Jawabannya sudah dan tidak, atau sudah dan belum kan. Tapi kalau misalkan bagaimana kamu makan malam ini, itu kan lebih luas lagi. Saya makan dengan siapa, mungkin pakai nasi goreng misalkan, airnya air teh dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nanti fokus observasinya adalah bagaimana kata-kata yang saya sampaikan gitu. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan itu apakah nanti memang terbuka atau tertutup gitu. Kadang-kadang kan kalau kita pas coaching itu kadang-kadang lupa hal bahwa itu ternyata pertanyaan tertutup yang akan menutup berbagai akses untuk mengeksplorasi kemampuan si coaching gitu ya. Sangat baik Pak, bahwa Bapak ingin bisa meningkatkan kompetensi daripada pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dan lebih spesifiknya tadi Bapak ingin supaya pertanyaan Bapak itu bisa terbuka gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Pak ya pada saat
sesi coaching Iya, gitu. iya. Nah, bagaimana sih Pak ini bisa Bapak buat indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin lakukan tadi Pak? Beberapa indikator mungkin dapat dikatakan itu dalam suatu keberhasilan. Yang pertama, indikatornya terlihat dari bagaimana coach itu menyelesaikan permasalahan hadapinya. Itu jadi tadi dengan pertanyaan yang bagus, dengan yang rumput, maka itu dikatakan berhasil kalau si coach itu sampai dia mendalam hasilnya. Tuh. Nah yang kedua, indikatornya mungkin nanti dari coach itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada rubrik, perlu rubrik untuk coachingnya. Merasa terbantu tidak gitu, merasa terbantu dengan pertanyaan yang saya ajukan, apakah memang merasa terbantu atau bagaimana gitu. Jadi mungkin ada rubrik tambahan lah gitu kira-kira. Tapi yang jelas kalau hasil akhirnya mungkin tadi yang saya sampaikan, jadi coach itu secara disadari atau tidak dia akan menyampaikan dengan sangat mendalam yang berdasarkan kemampuan atau kompetensinya. Itu kira-kira yang salah satu indikator lah mungkin yang dikatakan bahwa pengembangan tadi khusus dalam kompetensi bagaimana membuat pertanyaan yang bobot, itulah kira-kira. Tadi Bapak sampaikan bahwa indikator keberhasilannya adalah bagaimana cara coaching menyelesaikan permasalahannya secara mendalam gitu ya hasilnya, dan juga Bapak mendapatkan juga dari coachingnya tersebut ya, apakah coaching tersebut merasa terbantu atau tidak dari proses coaching tersebut ya Pak ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau Bapak diskusikan? Untuk hal lainnya mungkin tadi kalau misalkan ada rubriknya, kalau ada semacam ini dari coachingnya mungkin itu tambahannya. Tapi yang lebih jelas mungkin untuk kedepannya saya selaku nanti coach ya akan melakukan proses coaching, apakah dengan teman sejawat, dengan peserta didik, itu pasti membutuhkan kemampuan yang lebih gitu. Walaupun tadi tetap pasti ada asumsi, ada judgement, ada lagi di akhir itu ada 3 kalau tidak salah. Itu kan sah-sah saja. Tapi artinya kalau kita ditambahkan dengan berbagai kemampuan yang berkaitan khususnya dengan apakah dengan proses pembelajaran, khusus di sekolah kan bidang pendidikan, itu saya kira nanti akan mempermudah saya pribadi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan atau lontaran pertanyaan yang dapat membangkitkan, yang dapat mengingatkan, sehingga si coach itu dapat dengan tadi tanpa sadar dia pun sebetulnya sudah mampu, hanya perlu bercerita meyakinkan kepada orang gitu mungkin kira-kira. Jadi saya pribadi perlu untuk terus belajar bagaimana melakukan teknik coaching ini agar lebih efektif, mungkin hasilnya juga harus lebih optimal nantinya. Jadi selain itu juga tambahan-tambahan yang mungkin keilmuan yang mungkin bersinggungan atau sangat relate dengan coaching ini. Seperti kemarin kan ada coaching, terus ada konseling, ada mentoring, itu kan sepertinya sama tapi tujuannya berbeda, tapi dalam prosesnya ya mirip-mirip gitu. Nah, itu kira-kira. Baik Pak, saya senang sekali mendengarkannya, begitu banyak hal yang ingin Bapak lakukan ya agar proses coaching ini juga bisa menumbuhkan atau menggali potensi daripada coach tadi tersebut ya Pak ya. Bahkan melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka juga tadi bisa memunculkan banyak hal ingin mendalam gitu tadi Bapak. Dan bagaimana caranya Bapak mendapatkan itu tadi, ingin belajar lagi, mencari informasi lebih banyak lagi begitu ya Pak. Saya senang sekali mendengarkannya Pak. Dan saya tidak sabar nih Pak melihat bagaimana hasil daripada coachingnya nanti ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan juga kalau misalnya perlu apa yang harus dilakukan, ditambahkan atau perlu berbicara lagi dengan saya, silakan jangan ragu untuk menghubungi saya Pak ya. Baik. Begitu Pak Hendra. Terima kasih. Baik. Siang Pak Wahid, gimana kabarnya nih? Baik Pak. Selamat siang Pak Hendra, alhamdulillah kabarnya baik juga. Iya, baik Pak. Baik Pak nih, ngomong-ngomong kita nih mau ngobrol apa nih di siang ini Pak? Baik, gini Pak Hendra, beberapa waktu ini saya menghadapi beberapa masalah, bukan beberapa sih ya, salah satu lah yang sebenarnya menjadi pemikiran saya
yang menjadi concern apa ya, menyita perhatian gitu Pak. Yaitu di mana di kelas saya ada satu siswa yang kalau saya amati itu kurang motivasi dirinya, motivasi untuk belajarnya itu kurang, seperti itu Pak. Nah, jadi anak itu kadang masuk 1-2 hari kemudian nggak masuk. Kadang alasannya sakit tapi tidak ada surat sakitnya. Misalkan ada pun nanti tiba-tiba hilang lagi berapa hari itu nggak masuk, tapi nanti masuk lagi, seperti itu Pak. Anaknya hilang. Di rumah katanya nggak hilang Pak. Ya, baik Pak. Baik. Jadi ada permasalahan, anaknya tidak masuk sekolah, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Iya, Gitu ya, seperti Pak. itu Pak. Ya, baik. Nah, dari kita coaching kali ini nih Pak, kira-kira nanti tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Bapak apa? Dari masalah itu saya ingin menemukan sebuah solusi gitu Pak, solusi yang tepat. Setidaknya apa sih yang harus saya lakukan gitu, yang harus saya lakukan agar saya bisa mendorong, saya bisa membantu anak ini untuk lebih termotivasi lagi untuk sekolahnya gitu. Seperti itu. Iya, iya, baik Pak. Nah, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kalau misalkan dilihat dari skala kehadiran gitu ya, tadi posisi anak yang seperti yang Bapak sampaikan itu kadang masuk kadang tidak gitu. Mungkin dalam skala atau mungkin lebih realnya dalam seminggu itu ada berapa kali masuk Pak? Sebenarnya tidak tentu Pak, kadang misalkan ya 1 minggu yang lalu itu tidak masuk sama sekali dengan alasan 3 harinya sakit, yang 3 harinya atau hari selanjutnya sampai hari Jumat itu tidak ada kabar gitu. Lalu nanti minggu berikutnya itu masuk paling 1-2 hari, habis itu tidak ada lagi kabarnya, seperti itu ya. Kalau misalkan ya kita ukur gitu ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, dengan kehadiran yang seperti itu dalam 1 bulan terakhir, saya bisa menilai masih di angka 4 atau 5 saja Pak. Ya, ke 4 atau angka 5 Iya. dari kehadirannya itu. Nah, kira-kira nanti setelah si coaching ini mungkin nanti harapannya di berapa tuh? Karena ini juga berdasarkan masukan ya Pak ya dari beberapa guru maupun yang lain, harapannya anak ini kan bisa masuk lah di angka ya 7-8 lah Pak gitu, sehingga tidak terlalu tertinggal gitu dari beberapa mata pelajaran yang lain juga gitu kan. Jadi harus optimal, maksudnya kehadirannya gitu ya. Dalam seminggu atau dalam sebulan itu mungkin berapa kali Pak? Lebih jelasnya ya. Yang tidak masuknya mungkin kalau kita dibilang Harusnya sih masuk terus, harapan saya harusnya masuk terus gitu ya. Iya. Tapi kalaupun tidak masuk, setidaknya ada alasan yang logis gitu Pak, alasan yang jelas sehingga kita mengetahui. Kemudian kalaupun ada permasalahan itu ya setidaknya bisa lah sharing gitu kan kepada mungkin guru mapel yang anak itu percaya, ataupun dengan wali kelasnya, ataupun dengan guru BK. Jadi ada solusinya seperti itu. Nah, sejauh ini ketika di sekolah dan mengetahui bahwa anak tersebut tadi jarang masuk karena alasan yang belum pasti tadi yang Bapak sampaikan, itu kira-kira Bapak sudah berkomunikasi dengan siapa saja? Sejauh ini saya berkomunikasi dengan wali kelas Pak, karena saya juga guru mapelnya di kelas gitu kan. Saya berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan guru BK selaku pembimbingnya gitu ya Pak ya. Itu harapan saya sih, karena saya juga saat ini belum bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua, jadi hanya melalui guru BK dan wali kelas tersebut kita diskusi bareng Pak ya, membicarakan anak tersebut gitu. Bukan gibah ya Pak ya, tetapi kita mencari solusi. Beda ya gibah. Beda. Kita mencari solusi agar anak itu juga lebih, kita mencari solusi yang tepat untuk treatment seperti itu. Nah, rencananya nih kira-kira tadi mohon saya klarifikasi atau konfirmasi ulang, apakah sudah diobrolkan dengan wali kelas atau memang rencananya mau diobrolkan terlebih dahulu?
saat ini sudah sampai Sudah. saat ini ya Pak ya, itu sudah kita obrolkan dengan wali kelas, kemudian kita obrolkan dengan guru BK-nya juga seperti itu. Ada beberapa rencana sebenarnya Teh, yang dari kesimpulan tiga orang ini termasuk saya itu untuk melakukan sebuah treatment tadi. Nah, diantaranya kita ingin merencanakan sebuah pertemuan Pak dengan kedua orang tuanya gitu ya, sehingga kita mengetahui istilahnya mengetahui dari sisi yang lain, dari sisi keluarga. Kemudian misalkan nanti anaknya itu masuk sekolah, saya ingin merencanakan untuk ngobrol berdua juga dengan anaknya. Ya walaupun mungkin anaknya juga akan ngobrol dengan wali kelas ataupun dengan guru BK, tetapi saya ingin bicara empat mata gitu kan dengan anaknya, agar anaknya ini harapan saya mau sharing gitu, mau bercerita apa kendalanya atau ada masalah apa di luar sekolah. Iya. Gitu. Nah jadi rencananya tadi yang seperti yang Bapak sampaikan itu mau ada pertemuan dengan orang tua. Mungkin dengan kedua-duanya atau dengan diantara salah satu saja atau gimana Pak? Harapannya dengan kedua orang tuanya, tetapi kita juga lihat yang info yang saya dapat itu orang tuanya kan sibuk kerja semua ya Pak ya, jadi berangkat pagi pulang sore seperti itu, ibunya juga seperti itu. Jadi kita juga mempertimbangkan kesibukan entah salah satunya, tetapi harapan kami juga bisa bertemu dengan kedua orang tuanya sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Iya itu. Nah ini Pak kan tadi sudah ada rencana. Kira-kira itu rencananya mau kapan manggil orang tua tuh? Minggu ini secepatnya, karena minggu kemarin itu sudah 2 hari juga tidak masuk Pak, tidak ada keterangan. Harapannya juga minggu ini mungkin ya hari Rabu kita pindahkan dulu, karena hari Selasa itu kita akan menginformasikan gitu ya ke orang tua. Harapannya nanti hari Rabu juga bisa ketemu di sekolah, dan itu pun masih mempertimbangkan jadwal dari orang tua itu sendiri. Ya. Nah nanti kalau misalkan jadi ya yang Bapak sampaikan itu kira-kira yang terlibat apakah hanya 2 orang yang tadi, 2 orang itu maksudnya guru BK dengan wali kelas, atau memang nanti Bapak melibatkan tim lain agar misalkan tadi yang sesuai dengan yang Bapak inginkan? Rencananya mungkin 3 itu dulu Pak ya. Jadi karena kan kalau kita dalam pandangan siswa itu kan bertahap ya Pak ya, tidak langsung ke level yang tinggi gitu ya. Jadi ketika misalkan kita selesaikan dengan di level, sebenarnya kalau di level saya bisa menyelesaikan alhamdulillah, cuma kan sampai sekarang kan saya tidak bisa menemukan solusi gitu kan Pak, maka saya koordinasi dengan wali kelasnya ataupun dengan guru BK-nya. Nah di level itu harapannya ketika bisa bertemu dengan orang tua siswa tersebut, nanti kita bisa mencari solusinya seperti itu. Iya, baik Pak. Baik Pak, ini berkenan juga dengan waktu yang terbatas karena ada aktivitas lain, Bapak juga masih ngajar dan sebagainya. Terakhir saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mau dan juga bersedia coaching kali ini. Saya yakin Bapak mampu dan bisa menyelesaikan semuanya, gitu ya. Nanti kapan-kapan pasti saya ingin dengar lagi nih cerita dari Bapak terkait dengan perkembangannya bagaimana. Mudah-mudahan nanti berhasil. Kalaupun misalkan memang ada hal lainnya, ya nanti kita kalau ada waktu kapan-kapan waktunya pas tepat, kita nanti bisa diskusi lagi lebih jauh, lebih mendalam gitu. Bagaimana nanti mungkin langkah-langkah di berikutnya yang tadi yang berdasarkan keyakinan Bapak, dan saya pun yakin bahwa Bapak itu adalah sangat mampu. Terima kasih sekali lagi Pak Wahid. Sama-sama. Bapak juga sehat dan juga sukses. Diberikan kemudahan dalam berbagi urusannya. Amin. Sampai nanti ketemu lagi di lain waktu, mungkin nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Pak. Ya. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore juga Bu Linda. Hendra, saya ingin mendiskusikan sesi coaching yang sudah Pak Hendra lakukan Pak. Ya. Dengan coaching mengenai katanya ada satu siswa ya Pak ya yang kurang motivasi diri dalam belajar, kadang masuk kadang tidak masuk. Bagaimana Pak sesi coaching tersebut Pak?
Sesi coaching yang sudah tadi saya lakukan dengan coach itu berjalan dengan baik. Artinya dari mulai kesepakatan, tujuan yang ingin dicapai, alur, termasuk kepada rencana penyelesaian masalah dari coach itu sudah terjabarkan. Jadi nanti saya pribadi pun ini tinggal nunggu nih hasilnya bagaimana gitu. Karena tadi dari hasil coaching yang sudah disampaikan oleh oleh coach itu coach sudah ada semacam jawaban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Wah, baik Pak, bagus ya Pak ya. Nah, dari setelah selesai coaching tadi, Pak, proses coaching tadi, menurut Bapak nih, apa yang sudah Bapak lakukan ini yang menunjukkan keberhasilan, ketercapaian Bapak ketika Bapak ingin meningkatkan kompetensi tadi? Kompetensi Bapak yang ingin tingkatkan adalah membuat pertanyaan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, apa yang mencerminkan bahwa itu sudah tercapai melalui proses coaching tadi? Perlu digarisbawahi bahwa tercapai itu saat itu. Artinya tercapai karena coach itu sudah menyampaikan gagasannya untuk membuat suatu keputusan yang diantaranya tadi menyelesaikan masalah tersebut dengan caranya sendiri tanpa intervensi dan sebagainya itu dari coach. Nah yang kedua mungkin karena tadi saya katakan ini sementara saat ini karena hasil yang akhirnya kan belum selesai. Artinya ini akan sangat terlihat jelas kalau memang nanti sangat kelihatan bukti bahwa si anak itu sudah mulai mungkin absen tadi yang skala 1 sampai yang awalnya mungkin 5 atau 4 nanti naik jadi 6. Itu kan dampak perilaku yang muncul dari yang disampaikan oleh coach itu kepada peserta didiknya gitu kira-kira. Tapi yang jelas tadi sudah keberhasilan itu diantaranya saya selaku coach itu mengeksplorasi kemampuan coach bagaimana dapat menyelesaikan permasalahannya berdasarkan mungkin kemampuannya, pemahamannya yang mungkin sejauh ini terpendam. Tapi ketika tadi misalkan kita berikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, itu yang terbuka itu bisa memberikan respon yang positif sehingga yang awalnya tidak tahu jadi saya juga pernah tahu mungkin berdasarkan pengalaman apakah pribadi atau misalkan melihat sekitarnya atau bisa jadi dari hal-hal yang dibaca walaupun belum terlaksana dilakukan tapi karena sudah membaca sepertinya ini mirip nih nyambung nih gitu kira-kira. Tapi tadi Bapak sudah bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka lebih dalam lagi ya Pak ya? Ya walaupun belum lebih mendalam gitu, saya tadi menyadari beberapa hal yang memang itu belum secara mendalam, tapi artinya kan prosesnya tidak langsung serta-merta juga, ada proses yang perlu pembiasaan. Nah, kedepannya mungkin saya perlu pembiasaan dan seringlah dilakukan gitu. Jadi hal-hal yang memang sifatnya bisa dilakukan dengan coaching, ya nanti kedepannya saya lakukan coaching itu, biar lebih melatih kebiasaan-kebiasaan yang tadi yang mungkin dianggap sepele, tapi itu dalam coaching menentukan juga. Baik, pemahaman Bapak sudah mulai mendalam ya Pak ya mengenai coaching ini ya Pak ya. Nah, untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut nih Pak, kompetensi atau pengetahuan apa tambahan yang perlu Bapak penuhi untuk pengembangan lebih lanjut Pak untuk proses coaching ini? Untuk kedepannya tadi untuk pengembangannya yang pertama mungkin tadi saya harus paham betul batasan-batasan antara bagaimana mendengarkan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot itu diantaranya. Jadi harus tahu batasannya, jangan sampai nanti ini ketukar. Ya, jadi jadi harus tahu batasannya. Yang kedua harus tahu mungkin clue-nya. Kalau mendengarkan itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi kan kalau di beberapa literatur itu kadang-kadang tertukar gitu. Nah mungkin nanti saya akan lebih pelajari di situ. Nah yang berikutnya agar tadi lebih memantapkan gitu ya, saya pun harus belajar bukan hanya tentang coaching, tapi bagaimana belajar tentang mentoring,
konseling, kemudian training ya, training atau misalkan fasilitator. Karena tadi ada yang sifatnya mengintervensi, ada yang diserahkan saja. Walaupun tadi tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apakah kalau konseling itu kan dengan klien, misalkan kalau fasilitator itu tentang apa. Jadi kedepannya mungkin saya tidak hanya belajar coaching, tapi belajar yang tadi yang di luar coaching itu. Karena tadi memang tujuannya sama, tapi prosesnya yang berbeda dengan alur yang berbeda. Jadi harapannya ke depan coachingnya semakin mantap, yang lain pun jadi mantap. Jadi kalau saya pergi ke darat, saya ada di darat. Kalau ke air, saya seperti air gitu kira-kira. Gitu ya. Iya. Jadi ingin lebih mempelajari yang lain gitu Iya, ya Pak betul, ya. betul. Supaya apa tadi Pak? Supaya bisa Ya bisa dimanapun berada, ya kita posisi apa sebagai guru, sebagai fasilitator, kita bisa memfungsikan. Karena tadi kan kita tahu pernah belajar, gitu. Walaupun mungkin maksimal dan tidak itu nanti kembali kepada kita belajarnya seperti apa. Oke, Pak. Jadi yang ingin Bapak tambahkan atau Bapak kembangkan lagi dari kompetensi tadi supaya dari 3 kompetensi coaching tadi tidak tertukar ya Pak ya. Lalu clue-nya itu apa gitu ya dalam setiap ini ya. Lalu Bapak ingin mempelajari lebih tidak hanya coaching tadi begitu ya. Ingin tambah untuk mengetahui bagaimana jadi mentor dan fasilitator dan gitu ya Pak ya. Iya. Saya sangat senang sekali nih Pak jikalau nanti perlu dukungan nih Pak untuk bisa mengembangkan kompetensi ini. Perlu dukungan. Sip, Bapak boleh hubungi saya kembali Pak supaya kita bisa mencari tahu apakah perlu kemana, seperti apa, di mana, siapa yang akan bisa membantu Bapak untuk memfasilitasi. Baik Pak, terima kasih. Saya yakin Bapak bisa berhasil nih Pak dalam proses coaching selanjutnya. Minta dukungan dan doanya nanti. Didukung selalu Pak untuk pembelajaran yang berpusat pada gitu ya Pak ya. Baik Pak Hendra, terima kasih. Teruskan usahanya nanti untuk ketika mentor untuk coaching selanjutnya boleh nanti saya diskusi didiskusikan lah kembali. gitu, biar terlihat tadi keinginan juga harapan yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu seperti apa perkembangannya. Baik Pak Hendra. Semangat Pak Hendra. Ya, Terima kasih ya Pak.